Di video kali ini aku akan membahas mengenai kisah yang tragis sekaligus menyedihkan dari seorang putri, yaitu putri terakhir dari kerajaan Joseon atau Korea. Kalau misalnya kalian penasaran, tonton terus ya. Jadi nih guys, aku akan membahas mengenai Putri Daekyo. Jadi si Putri Daekyo ini adalah keturunan terakhir dari kerajaan Joseon. Jadi yang nggak tahu Joseon ini adalah nama zaman dahulu dari Korea yang pada masa itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Gojong. Jadi si Putri Daekyo ini anak dari keturunan Raja Gojong serta selirnya yang pada saat itu dikenal dengan nama Yang Gwin. Lalu setelah Yang Gwin melahirkan Putri Daekyo pada tanggal 25 Mei 1912 di Changdeokgung, Seoul pada masa penjajahan Jepang, ia akhirnya diberikan gelar kerajaan oleh Raja Gojong yaitu Boknyeong. Dan dijelaskan pada saat Putri Daekyo dilahirkan, kekuasaan dan wewenang Raja Joseon ada di bawah kendali Jepang. Rupanya nih ada seorang pengkhianat di dalam kerajaan Joseon yang pro banget nih sama Jepang. Dia tuh kayak pengen ngejual Joseon biar Joseon itu tuh bisa dikendaliin sepenuhnya sama Jepang. Jadi pas si Putri Daekyo ini baru lahir sampai tahun 1917-an, dia ini nggak diakuin seorang putri sama orang-orang Jepang karena kan dia emang anaknya selir kan, bukan anaknya putri ratu. Pada tahun yang sama, Raja Gojong membujuk Gubernur Jenderal Joseon atau Korea yang pada masa itu berkuasa untuk memasukkan nama Putri Daekyo nih ke dalam silsilah keturunan kerajaan dengan menawarkan kekuasaan biar si Daekyo ini tuh dapat gelar putri. Jadi pas si Putri Daekyo ini baru lahir sampai tahun 1917-an itu, dia ini dipanggil dengan sebutan Daekyo Ongju. Nah, aturan dia tuh dipanggilnya dengan sebutan Daekyo Gongju karena Gongju itu merujuk pada kata putri ratu dan sedangkan Ongju itu merujuk pada kata putri selir. Ayahnya nih yang saking sayangnya sama Daekyo, dia sampai ngebuatin TK pribadi untuk si Daekyo bersekolah yang diberi nama dengan TK Deuk Sudang di Jeukjodang, Balai Hamyong. Anak-anak dari keturunan kerajaan yang seusianya juga sering mengunjungi TK itu. Mungkin mereka sekolah di situ juga kali ya guys. Lalu Raja Gojong yang sudah membaca gerak-gerik Jepang udah mulai nggak beres nih, akhirnya dia menjodohkan Daekyo kecil dengan seorang pria yang bernama Kim Jang-han. Jadi Kim Jang-han ini adalah keponakan dari seorang bendahara pengadilan yang terkenal memiliki kepribadian yang sangat baik dan setia banget nih guys sama Joseon. Tujuan penjodohan ini ya untuk melindungi Daekyo dari ancaman Jepang di masa yang akan datang. Namun pertunangan tersebut gagal nih guys karena udah sampai ke kuping pemerintahan Jepang dan akhirnya Jepang itu ikut campur tangan. Setelah pertunangannya ini gagal, si bendahara pengadilan ini tidak diizinkan lagi masuk ke dalam istana kerajaan Joseon. Tadi disangka konspirasi penggulingan kekuasaan Raja Gojong berjalan begitu cepat. Dan karena peristiwa itu Raja Gojong diperkirakan meninggal pada tanggal 21 Januari 1919 akibat diracuni di kamarnya. Dan pada saat itulah kisah tragis Daekyo dimulai. Dari seorang putri yang periang, ia berubah menjadi seorang putri yang pemurung. Meski begitu, ia masih bisa membedakan nih mana pihak yang setia sama Joseon dan mana yang tidak setia sama Joseon. Walaupun si Putri Daekyo ini sedih, tapi dia masih tetap harus melanjutkan sekolahnya dong. Jadi pada tahun 1921, ia melanjutkan sekolahnya di SD Hinodae di Seoul. Lalu pada tahun 1925, Daekyo dibawa paksa ke Jepang dengan alasan melanjutkan sekolahnya. Tapi Daekyo tahu nih kalau dia sebenarnya lagi dibuang oleh Jepang sebagai suatu langkah untuk melenyapkan Joseon beserta keturunan kerajaannya. Dan Jepang itu menggambarkan Putri Daekyo sebagai sosok yang pendiam, yang menutup dirinya dan juga sebagai gadis yang lemah. Di sisi lain nih, Kim Jang-han yang mengingat pesan dari Raja Gojong untuk selalu menjaga Putri Daekyo akhirnya pergi nih ke Jepang bersama dengan para pejuang Joseon lainnya. Misi mereka ini adalah untuk menyelamatkan Putri Daekyo dan membawa Putri Daekyo kembali ke Joseon. Namun usaha mereka ini gagal karena udah diketahuin sama Jepang.
Setelah itu, pada tahun 1929, ibu Putri Dekyo ini meninggal. Nah, dia ini akhirnya diperbolehkan untuk kembali ke Joseon untuk menghadiri pemakaman ibunya. Namun nih, yang tragisnya itu, dia tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang pantas di pemakaman ibunya. Lalu, pada tahun 1930, Putri Dekyo mulai mengalami gangguan psikologis, yaitu berjalan sambil tidur. Lalu, akhirnya ia dipindahkan ke Istana Raja Jali, yaitu rumahnya saudara laki-lakinya yang bernama Putra Mahkota Eun di Tokyo. Jadi selama si Putri Dekyo ini tinggal di rumah saudara laki-lakinya, dia jadi sering lupa makan dan minum. Akhirnya saudara laki-lakinya ini memberikan dia dokter pribadi. Dokter pribadinya mendiagnosis kalau dia ini kena demensia sebelum pada waktunya. Namun pada tahun berikutnya dia nih udah mulai kelihatan membaik. Pada bulan Mei 1931, Putri Dekyo dinikahkan oleh seorang anak bangsawan Jepang yang bernama So Takeyuki. Sebenarnya pernikahan mereka berdua ini aturan dilaksanakan pada tahun 1930, tapi saudara laki-laki Dekyo ini menentang karena yang tadi udah aku jelasin kan kalau pada tahun itu si Dekyo mengalami gangguan psikologis. Untungnya nih suami si Putri Dekyo ini sangat menyayangi Putri Dekyo dan menerima Putri Dekyo apa adanya. Tapi si Putri Dekyo sendiri tidak bisa nih membuka hatinya ke suaminya karena dia itu masih menaruh hatinya ke Joseon dan dia sangat merindukan Joseon sampai keinginan untuk pulang itu tuh kuat banget. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1932 pasangan ini memiliki seorang anak yang bernama So Masae. Dekyo bertekad untuk kembali ke Joseon dan membawa Masae. Jadi si Dekyo ini mau ngejadiin si Masae itu sebagai orang Joseon atau orang Korea kayak yang cinta banget gitu sama Korea. Namun rencana itu tidak berjalan lancar karena pada tahun 1933 Dekyo kembali mengalami gangguan mental dan akhirnya dia tuh harus menghabiskan waktunya di berbagai klinik mental. Lalu dengan kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, akhirnya Korea ini merdeka dari campur tangan Jepang. Dan suami Putri Dekyo kehilangan gelar bangsawannya. Nah, perjodohan ini udah kayak nggak masuk akal dong. Nah, mereka tuh kayak udah terpisah satu sama lain gitu dan akhirnya pada tahun 1953 mereka resmi bercerai. Setelah mengalami pernikahan yang tidak bahagia, Putri Dekyo makin sedih lagi karena harus kehilangan putri satu-satunya pada tahun 1956. Putrinya dilaporkan bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya karena tekanan dari perceraian orang tuanya. Akhirnya pada tanggal 26 Januari 1962, Putri Dekyo kembali ke Korea atas undangan dari pemerintah Korea setelah 37 tahun di Jepang. Putri Dekyo menangis saat mendekati tanah airnya dan terlepas dari kondisi mentalnya, dia masih mengingat protokol dan tata krama kerajaan serta beberapa dari dayang-dayangnya. Lalu ia tinggal di Balai Nakseon, Istana Changdeok. Putri Dekyo meninggal pada tanggal 21 April 1989 pada saat usianya 77 tahun di Aula Sugang Istana Changdeok. Dan Putri Dekyo dimakamkan di Namyangju dekat Seoul. Ternyata nih guys, cerita Putri Dekyo ini dibuatkan film yang berjudul The Last Princess pada tahun 2016. 하나들이죠. 앞으로 옹중님께서 조선 땅 밟을 일 없으실 겁니다. 옹주님은 대한제국 황실의 마지막 자존심이라는 것을 잊지 마셔야 합니다. 저는 조선의 옹주 이덕혜입니다. 알겠습니다. 아시죠? 다시 옹주님을 찾을 것입니다. 반드시. Film tersebut juga terinspirasi dari buku yang berjudul Putri Dekyo yang dituliskan oleh seorang penulis dari Korea Selatan. Oke guys, segitu aja video yang aku buat pada hari ini. Dari cerita Putri Dekyo ini aku dapat menyimpulkan kalau nggak semua kisah dari putri kerajaan itu selalu indah. Bisa aja lebih mengerikan dari pikiran kita dong. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis ya di kolom komentar. Oh ya, kalau misalnya aku salah ngomong atau aku salah memberikan informasi, aku mohon maaf.
Jika kalian suka sama videonya, kalian bisa like videonya, komen videonya, subscribe videonya, dan share ke sosial media kalian dan ke teman-teman kalian. See you!